Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arfian, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal-soal TOEFL ITP di section listening, khususnya di short conversations, dengan menggunakan 3 strategi dasar. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, karena di channel ini saya memberikan banyak sekali video tentang TOEFL preparations. Baik, kita akan mulai dengan 3 strategi dasar ya, yang bisa kalian gunakan ketika menjawab soal-soal short conversations. Yang pertama adalah selalu lebih fokus ya, ingat ya, lebih fokus pada orang kedua. Kenapa? Karena sebagian besar, meskipun tidak semua ya, sebagian besar soal yang ada dalam short conversations itu menanyakan orang kedua. Ya, sebagian besar ya. Maka kalian tidak boleh lepas ya, kalimat yang diucapkan oleh pembicara kedua itu nggak boleh kalian lepas, maksudnya nggak boleh dilewatkan. Ya, harus lebih fokus di situ. Orang pertama itu biasanya memberikan jalan cerita. Ya, respon orang kedua itu biasanya yang ditanyakan. Ingat ya, meskipun tidak semua, tapi sebagian besar yang ditanyakan adalah orang kedua. Oke. Nah, strategi yang kedua adalah selalu jawab dengan sinonim, teman-teman. Nah, kenapa? Karena biasanya jawabannya itu tidak menggunakan kata-kata yang persis dengan yang kalian dengar, ya. Jadi harus dicamkan betul bahwa nanti jawabannya itu berupa sinonim. Seumpama nanti di rekaman kalian mendengar kata room, ya, ruangan, room, ya. Bisa jadi di lembar soal ya, itu kalian menemukan kata sinonim dari room, mungkin chamber. Ya, jadi atau compartment. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus dalam bentuk yang berbeda ya, tapi memiliki makna yang sama atau serupa begitu ya. Jadi selalu jawab dengan sinonim. Nah, yang ketiga adalah hindari jawaban ya yang memiliki suara-suara yang mirip. Ya, kalau tadi kalian mendengar kata room, bisa jadi kalian mendengar kata-kata yang suaranya mirip seperti broom. Nah, ini kan beda tuh artinya tuh. Ya, kalau room itu ruangan, broom itu sapu. Nah, itu sudah beda. Oke, kita akan coba ya menerapkan 3 strategi ini. Jadi saya ulang, yang pertama adalah fokus pada orang kedua. Yang kedua adalah jawablah dengan sinonim. Dan yang ketiga adalah hindari jawaban-jawaban yang memiliki suara yang mirip. Baik, kita coba nomor 1 ya. Jadi ingat teman-teman ya, 3 strategi dasar tadi harus diterapkan. Fokus orang kedua, jawab dengan sinonim, dan hindari suara-suara yang mirip. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah, orang pertama dia menanyakan tentang ujian algebra, ujian aljabar ya. Tapi bukan itu yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah respon dari orang kedua. Dia bilang apa? It was too easy. Dia kan mengatakan too easy, ya kan? Too easy, ya. Nah, di sini sudah ada, ini sudah kelihatan ini kata kunci teman-teman. It was too easy. Jadi ujiannya terlalu mudah. Nah, sinonimnya too easy apa? Terlalu mudah apa? Ya, berarti tidak begitu sulit. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah delta, ya. Jadi kalau yang alfa ujian akhirnya itu lebih sulit ketimbang ujian yang lain, bukan ya? Oke. Ada 2 ujian, satu kok ada 2. Ya. He thought, dia mengira the exam would be easier. Nah, ini jebakan teman-teman. Jadi hati-hati dengan kata easy ini. Jadi ini sepintas memang diulang supaya kalian terjebak memilih ini ya. Tapi ternyata kan tidak. Ya, it was too easy itu sama dengan not very difficult. Ya, gitu. Jadi ini kata kunci yang langsung disinonimkan dengan jawabannya. Oke, nomor 2. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, orang pertama dia mengatakan, how are you feeling today? Kamu apa kabar? Tapi bukan itu yang ditanyakan ya, orang kedua ini yang ditanyakan nih. I'm really feeling rather sick. Nah, jadi ada kata rather sick.
Ya, I'm really feeling rather sick. Saya benar-benar merasa agak sakit. Berarti sama dengan apa, teman-teman? Agak sakit ini. Ya, berarti tidak enak badan dong, ya kan? Not feeling very well. Nah, ini jawabannya. Oke. Hati-hati dengan pilihan bravo, teman-teman. Di sini artinya sick ini bukan sakit ya. Ini bosen. Dia agak bosen bekerja atau muak, ya. Jadi sick itu bisa sakit, bisa mual, ya, bisa juga muak atau bosen. Ya, ini arti yang ketiga ya. Ini rather tadi diulang ya. Jadi terkesan ini supaya maksa kalian menjawab jawaban bravo ya. Oke, number 3. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, ini tentang family business, bisnis keluarga. Saya ulang lagi. Has your family been in business for quite some time? Has your family been in a business for quite some time? Apakah keluargamu sudah berbisnis untuk waktu yang cukup lama? Kayak gitu ya. Tapi yang ditanyakan bukan itu ya. Yang ditanyakan adalah responnya ini. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. Okay, no, the family business was just established last year. Jadi dibilang family business was just established last year. No, the family business was just established last year. Jadi bisnis keluarganya baru aja didirikan ya tahun lalu. Nah, ini kita harus cari sinonimnya, teman-teman. Didirikan ada nggak? Ya, didirikan. Nah, ini founded, teman-teman. Nah, oke, family business itu ada sinonimnya di sini ternyata, yaitu company, perusahaan, ya kan? Last year, tahun lalu itu sama dengan a year ago. Jadi jawabannya adalah alpha. Kalau yang bravo ini establish-nya ini diulang, teman-teman ya. Ini supaya kalian terjebak dengan pilihan ini. Kalau kita cek artinya ini agak menyimpang, teman-teman. It was just established that he could go into business. Jadi disama-samain aja, tapi maknanya nggak sesuai dengan yang ada di rekaman. The family is well established. Wah, ini keluarganya well established ya, bukan ya. Ini family-nya aja kurang bisnisnya. The business only lasted a year. Nah, ini hati-hati. Last di sini bukan lalu ya, tapi kalau di sini kata kerja, teman-teman, artinya adalah bertahan. Nah, jadi bisnisnya hanya bertahan 1 tahun, bukan. Ya, ini mirip aja ya. Jadi yang tepat adalah alpha. Ini mirip suaranya ya. Ini juga mirip suaranya. Oke. Jadi jawaban itu mesti unik ya, teman-teman ya. Mesti unik dan sesuai dengan sinonimnya. Number 4. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? Apa kamu harus nunggu di airport untuk waktu yang cukup lama? No, the plane landed right on schedule. Okay, no, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Ya, jadi the plane, pesawatnya, landed, ya, mendarat ya, right on schedule, ya, jadi mendarat tepat pada waktunya, tepat pada jadwalnya. Nah, di sini ada nggak sinonimnya? Oh, ada. Mendarat itu sama dengan tiba, teman-teman. Tepat waktu itu sama dengan on time ya. Udah jawabannya C. Kalau yang bravo, hati-hati, ini dimiripin. Nah, landednya diulang ya. Tapi di sini mendarat di tempat yang tepat. Oh, ini nggak disebutin di rekaman ya. Yang disebutin adalah jadwal yang tepat, bukan tempat yang tepat. Nah, ini. Oke, ini jebakan. Ini juga jebakan ya. He didn't look at the right schedule. Dia tidak melihat jadwal yang benar. Oh, tidak ya. Ini hanya schedule-nya aja dipindah ke sini ya. Oke, kalau ini he had to wait for the plane to land. Dia harus menunggu pesawatnya mendarat. Enggak ya. Number 5. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on.
What does the woman imply? Nah, si pria ngajakin kan, mau gabung sama saya nggak berenang, gitu kan? Ayo berenang yuk, gitu kan? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. Nah, ini responnya yang ditanyakan ya. What does the woman imply? What does the woman imply? Ya, jadi si wanita itu, oh, I'll just run. Dia bilang, I'll just run. I'll just run. Ya, oh kalau gitu aku bukan berlari teman-teman, bergegas ya. And put my suit on. Nah, put on, mengenakan. Suit, baju renang ya. Jadi aku akan bergegas ya. Maksudnya berlari itu bergegas ya. Dan pakai baju renang. Nah, berarti yang mana sinonimnya teman-teman? Bukan yang A ya, ini jebakan. Rather go running. She doesn't want to go into the pool. She'll change clothes quickly. Nah, bergegas ini sama dengan cepat teman-teman. Ya, jadi change clothes, ganti baju itu sama dengan put on. Ya, mengenakan. Ya, mengenakan baju renang. Berarti ganti baju kan? Oke, jadi jawabannya adalah C. Number 6. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Nah, ini tentang kebakaran ya. Last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran semalam membakar seluruh perbukitan ya. Nah, tapi bukan itu yang ditanyakan ya. Ditanyakan adalah respon orang kedua ini. Coba kita cek. At least the homes were saved. At least the homes were saved. What does the woman mean? Nah kan, oke. Jadi dibilang at least, paling tidak, ya kan? The homes were saved. Nah, oke. Jadi paling tidak rumahnya aman. Nah, di sini rumahnya aman. Aman ya. Oke, aman. Oh, berarti tidak hancur ya, aman. Oh, ada home, sinonimnya house, ya kan? Oke, jadi jawabannya delta, teman-teman. Jadi ada dua sinonim di sini ya. Homes, kemudian saved. Save sama dengan tidak hancur. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut nomor 7. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Ya, ini konteksnya pada saat masak ya teman-teman ya. Nah, si pria bilang, No. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? ya, should I add, menambahkan salt and pepper. Ya kan? To the soup. Ya, terus si wanita bilang, oh enggak. No, I think there's enough. Nah, dia bilang no. Ya, I think there's enough. Jadi nggak usah nambahin garam sama merica kan? There is enough soup. Oh, bukan. Ya, yang enough bukan supnya tapi salt and pepper. Berarti ini salah ya. The spices are adequate. Nah, ini ya. Salt and pepper itu sama dengan rempah-rempah teman-teman atau bumbu ya. Enough, cukup, itu sinonimnya adalah adequate. Nah, ini sering kali ya dipakai ya dalam soal ujian TOEFL ya. Jadi ada beberapa sinonim yang memang sering dipakai dalam soal, yaitu adequate itu enough. Ya, oke, salah satunya ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, number 8. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah, ini ngomongin tentang bagaimana dia membayar uang SPP ya. How are you able to pay your college fees? Ya, bagaimana kamu bisa membayar uang SPP, uang kampus, ya, college fees. I was fortunate to get a scholarship. Ya, saya beruntung dapat beasiswa. Nah, kira-kira yang mana yang sesuai dengan sinonimnya? Beruntung. Oh, lucky.
mendapatkan. Oh, ini ada receive, menerima ya kan? Beasiswa. Oh, ini ya grant. Ya, grant untuk studi. Ya, hibah untuk belajar ya. Berarti dia alpha, teman-teman. Oke, jadi di sini ada 3 sinonim ya. Fortunate itu sama dengan lucky, get sama dengan receive, oke, scholarship sama dengan grant. Jadi jawabannya adalah alpha. Hati-hati dengan delta, teman-teman ya. He paid to get a scholarship. Nah, ini mirip-mirip sekali ya. Dia membayar untuk dapat beasiswa. Oh, berarti nyogok gitu kan. Ini nggak pas ya. He's a scholar at a college with low fees. Dia adalah, nah ini kan scholarship ya, diplesetin ke scholar supaya mirip ya. Padahal artinya beda. Kalau scholarship itu beasiswa, kalau scholar itu artinya cendekiawan. Oke, nah kalau yang Bravo ini lebih aneh lagi ya. He used his fortune to pay his fees. Dia menggunakan keberuntungannya untuk membayar SPP. Oh, masa pakai keberuntungan? Nah, ini jebakan ya. Oke, number 9. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, ini tentang kerjasama ya. Tentang bisnis. Number 9. How successful was the corporation last year? Oke, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasil kerjasamanya tahun lalu? It made quite a big profit. Oke, ini yang ditanyakan ya. What does the woman say about the corporation? Oke, ini kan woman ya. Jadi dia bilang tadi it made, kira-kira begini ya, quite big profit. Ya, jadi kerjasamanya menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Ya, berarti mana teman-teman? Kira-kira. Nah, jawabannya adalah ya ini Bravo teman-teman. Nah, keuntungan itu sama dengan uang ya. Oke. Quite big cukup besar ya, banyak kan? Oke. Menghasilkan itu sama dengan earn. Nah, made sama dengan earn. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kalau yang delta tidak berhasil, oh berhasil. Ya, menghasilkan keuntungan cukup besar ya kan? Kalau yang alpha ini agak ngaco ya. It profited from the previous mistakes. Nggak ada kata mistakes. Number 10. The last one. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Ya, tadi dia ngomongin ke bank kan, ya. Terus dibilang, oh iya, he thinks his bank account is, tadi dibilang overdrawn. Nah, kalau kalian tidak tahu kata overdrawn, ya mungkin akan salah ya. Oke. Overdrawn. Nah, ini hati-hati teman-teman. Overdrawn dari kata over sama drawn. Over itu berlebihan, drawn itu verb 3 dari apa? Dari kata draw. Draw itu dalam konteks uang atau perbankan itu artinya menarik. Menarik uang. Berarti uangnya ditarik secara berlebihan. Ya, rekeningnya ya. Makanya dia cek ke bank kan untuk ngurus itu ya. Berarti yang tepat yang mana? Ya, yang delta teman-teman. Ya, karena dia overdrawn, ditarik berlebihan, maka nggak ada uang yang cukup di rekeningnya gitu kan. Oke, ya, jadi jawabannya adalah delta. Bukan too much money ya. Oke, bukan. Ya, kalau too much money ngapain dia ngurus ke bank, ya kan? Oke, jadi jawabannya adalah delta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati. 3 strategi itu bisa membantu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika mengerjakan soal listening atau bagian-bagian yang lain, itu penguasaan vocabulary. Kosakata. Itu lebih penting lagi teman-teman. Jadi strategi ini sifatnya hanya membantu aja. Ya, yang utama tentunya adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu jangan dilupakan, jangan hanya latihan soal terus. Ya, namun skillnya perlu dilatih. Salah satunya adalah penguasaan atau pengayaan tentang vocabulary. Nah, itu penting sekali. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Hati-hati ketika menjawab soal-soal short conversations. Ya, pakailah strategi itu dan vocabnya juga harus ditingkatkan ya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.